Oke, selamat pagi semua. Hari ini saya akan menginterview seorang yang hebat, seorang teman lama, seorang mentor juga. Jadi saya banyak belajar juga dari beliau. Jadi siapa dia? Dia adalah Pak Charlie dari Rewet Menteng. Halo Pak, apa kabar? Halo pagi Pak Andi, selamat pagi semua, semangat semua Ya, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. semangat pagi, semangat pagi. Nah, Kan harus jadi semangat Pak, dan selalu pagi. betul, pagi. Nah, Pak Charlie ini lokasi kantornya ini sangat luar biasa, sangat strategis. Dan beliau ini mampu mengalahkan kawasan tersebut dan menjadi market leader. Jadi kalau teman-teman dengar menteng, anak menteng, nah inilah dia anak menteng kita, Pak Amin, Charlie. amin, amin. Oke, Pak, eh, mungkin Bapak bisa cerita sedikit tuh. Kita kan banyak tahu, mungkin cuma teman-teman kan nggak tahu siapa Pak Charlie. Kok maksudnya akhirnya bisa sukses di Rewet, mungkin latar belakang sebelumnya bisa diceritakan ke kita-kita semua. Silakan Pak. Waduh, terima kasih Pak Andi untuk waktunya yang bisa mengundang aku datang di tempat ini. Kita berkumpul di udara. Kita percaya bahwa waktunya supaya kita bisa saling berbagi ya Pak, saling Betul. menguatkan, saling menyemangati, mengisi segala sesuatunya dengan segala acara-acara yang positif. Ini aku juga ngomong ke beberapa semua anggota tim aku, ayo masuk gabung, kita mau sama-sama mendengarkan, memotivasi diri kita karena seperti apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan ini juga boleh menjadi pedang yang bermata dua ke kita juga gitu loh Pak. Dan itu sebenarnya setiap kali aku dapat undangan untuk sharing, berbagi, itu juga menguatkan aku juga dan memotivasi balik, ya kan, memotivasi balik karena waktu yang cukup lama. Kalau aku ditanya bergabung di Rewet Menteng adalah, salah satu rewet yang tertua mungkin, Hmm. rewet yang masih dalam 10 besar jari, waktu berdirinya sama dengan rewet Indonesia, Pak. Rewet Hmm. Menteng itu berdiri di tahun, 98, 8 Agustus 98. Jadi, setiap Agustus kita ulang tahun dan aku belum terlalu lama sih di Rewet Menteng. Baru sekitar 2003 sampai 2021 berarti berapa tuh, Pak? 18 tahun nih. Ya, kurang lebih. Baru baru inilah, habis Sweet Mhm. Seventeen lah. Baru sekitar 17 tahun di Rewet Menteng. Dan sebenarnya aku fresh graduate, Pak. Jadi sebelumnya aku cuma bantu usaha papi di transportation, waktu itu sambil kuliah itu ngurusin mobil, karena ngurusin sewa mobil. Aku punya, bokap punya sewa mobil, transportasi lah, jasa transportasi sama general trading gitulah. Tapi ya setelah lulus, aku lulus tahun, 2003 awal, 2003 juga aku bilang aku harus punya bisnis sendiri dan aku harus pada saat awal itu aku masuk di Rewide, aku masih naik motor, Pak, gitu. Jadi pakai mobil, punya mobil papi gitu, tapi kalau misalnya repot gitu. Tapi puji Tuhan hari demi hari, pada saat itu tahun 2003 itu aku masih nomor 2 Pak, di Rewide, Hmm. tapi dari belakang. Oh. Heeh, tapi dari belakang. Jadi waktu itu di Rewet Menteng kalau nggak salah ada sekitar 18 apa 19 marketing, 18, 19 marketing itu aku nomor 2 dari belakang. Tetapi sejak tahun 2005 aku udah bisa jadi nomor 1 sampai 4 tahun yang lalu, akhirnya Rewet Menteng, aku yang manage sama, Hmm. manajer yang satu lagi Bu Yuni. Jadi Ibu Oke, Suliwarti. sebagai prinsipal lah Pak Charlie. Di associate director di Rewet Menteng. Kita ada handle berdua langsung di bawah Bu Sari gitu. Hmm. Jadi, selintas gitu aja, Oke, history-nya. Mhm. Bapak kan sebetulnya kan, eee, banyak anak-anak baru lulus kuliah kan pengennya kan kerja di bank, Mhm. atau yang istilahnya yang ada basic salary lah.
kenapa Pak Charlie kok waktu itu langsung ke Rewet? Kan padahal di Rewet kan nggak ada salary. Betul, 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 betul. Kalau kalau waktu itu, aku banyak kali, pada saat aku sebenarnya juga melenceng, Pak. Karena di bisnisnya aku pendidikannya itu sebenarnya komputer. Aku Hmm. di KA, di Bina Nusantara, di BINUS. Jadi Hmm. aku waktu itu di BINUS, di komputer akuntansi, tapi aku nyasar ke, ke properti ibaratnya gitu ya. Eee, tapi kalau ditanya kenapa, karena selama aku kuliah itu aku pelajarin nih, Pak. Wah, kira-kira tuh sebenarnya bisnis yang selalu menjanjikan tuh seperti apa. Aku cuma dapat 3 Pak, waktu itu yang benar-benar, apa ya, menyemangati aku gitu loh. Aku cuman dapat 3, yaitu yang pertama itu asuransi, yang kedua Hmm. itu MLM, dan yang ketiga itu properti. Dengan tingkat kesuksesannya, dengan tingkat kesulitannya, juga sama gitu loh. Tapi 3 bisnis ini yang aku melihat bahwa orang-orang ini cukup, menjanjikan income-nya itu di 3 bisnis ini. Jadi aku terus terang aku di asuransi aku nggak kayaknya gimana ya, aku jual sesuatu yang nggak ada bentuknya itu kayaknya gimana gitu ya, Pak. Terus kalau Hmm. di MLM pernah coba di MLM, tapi pada saat kita mulai kendor, semuanya juga akan jadi kendor gitu. Nah, terus akhirnya jadinya aku putusin, aku yang di ketiga aja karena, pada saat aku ada di properti, aku bisa kenal sama semua, banyakan aku kenal sama pemiliknya perusahaan, pengusaha, Hmm. atau pejabat-pejabat. Karena aku di Menteng, aku juga ngurusin banyak kali pejabat. Aku juga ngurusin ya kalau mungkin nggak oke kalau disebutin, tapi sampai orang nomor 2 pun aku yang ngurusin di Menteng Hmm. waktu kemarin gitu. Waktu pencalonan yang nomor 2 yang sekarang menjabat gitu, Pak. Dan juga dekat dengan sebelumnya dengan beberapa pejabat-pejabat lain. Jadi, kalau teman-teman yang kenal aku, Charlie memberi bukti, Pak, bukan janji. Gitu, lebih ke sana sih. Mantap, mantap. Seperti Foto yang keren banget tuh. jadi itu ada ini, Pak, ada satu, apa ya, kesenangan tersendiri sih, Pak, lebih ke situ gitu loh. Hmm. Dan pada saat itu aku juga bilang bahwa, kalau misalnya yang lain itu, eee, kalau kita benar-benar kerja, kita akan menghasilkan. Dari properti itu yang benar-benar fair seperti itu, Pak. Jadi benar-benar kita harus kerja baru bisa menghasilkan, bukannya seperti, ada pekerjaan lain yang misalnya santai-santai aja tapi bisa, dapat banyak uang gitu. Kalau aku melihatnya nggak gitu, bahwa segala sesuatunya itu emang harus dikerjain, dan yang dikerjain ini the best-nya di properti, gitu loh. Eee, aku punya beberapa macam urusan, berkat-berkatnya lumayan terberkati di properti lah, Pak, intinya gitulah, Pak. Hmm. Tapi Ada memang saya rezekinya juga di properti. merasakan sih, Pak. Saya Iya, Pak, merasakan ya. juga bahwa memang kan saya juga bukan orang Surabaya. Saya orang dari daerah ke Surabaya kan, kalau asuransi kan biasanya yang kita tawari teman-teman ya kan sepantaran, kita tawari paling ortunya. MLM kan kira-kira begitu. Nah, tapi kalau properti kan begitu kita pasang banner di lokasi yang Bagus ya, strategis, Pak. pasang Betul, iklan, yang telepon bisa bos-bos ya, Pak, ya. Bahkan tadi Pak Charlie juga bilang malah pejabat dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang, nggak ditemui di tempat lain, kira-kira begitu. Nah, terus kan Pak Charlie waktu itu masih muda, masih, ya sekarang juga masih muda lah, ya kan. Cuma dulu lebih muda, ya kan. Nah, kan masih muda, terus kemudian mainannya areanya kan di ini ya, di di area Menteng ya, Pak. Menteng. Nah, itu kan Waduh. juga, nggak mudah untuk ditaklukkan ya. Nah, itu gimana caranya Pak Charlie kan mungkin orang yang di Menteng kan, "Wah, masih anak baru tuh." Ya kan, ini gimana caranya ini, eksis? Pada saat awal-awal berarti ya, Pak, ya, nanyanya berarti Ya, lebih pada awal-awal. awal. Ya pada saat awal-awal itu memang benar-benar, koneksi ya, Pak, benar-benar koneksi juga, terus juga yang maksudnya,
aku punya waktu itu aku suka ngobrol. Sebenarnya awal-awal tuh tahun-tahun awal aku, tahun pertama, tahun kedua itu aku dekat sama Pak Putra Sampurna, Pak. Pak Putra Sampurna itu cuman Oh. ngomong seperti ini sama Charlie, dia ngomong banget di depan aku dan itu sampai saat ini tetap terngiang di kuping aku gitu loh. Jadi itu kata-kata yang aku dengan izin dia, aku bilang, "Pak, aku boleh ngomong nggak Pak ini?" "Oh boleh dong, orang saya aja kasih tahu kamu begitu dan kamu merasa itu benar nggak?" Gitu loh, dia ngomong begitu. Jadi aku pun beranikan diri untuk ngomong hal yang seperti ini. Pak Putra dia bilang gini, "Char, dalam hidup ini, dalam bisnis ini cuma ada perlu dua yang kamu harus pegang. Yang pertama adalah jaga your personal image, yang kedua adalah networking. Pada saat dua-duanya itu engkau pegang, sampai kapanpun pegang omongan saya, kamu nggak akan pernah kelaparan." Dia ngomong itu, Pak. Yang itu yang benar-benar, kalau setiap kali aku ngomong begini, aku merinding gitu, Pak. Eh, itu yang menjadi satu spirit buat aku. Nah, dan itu benar-benar, Pak. Benar nggak, Pak? Betul nggak apa yang aku ngomong? Kalau kita harus jaga image kita, dan yang kedua itu networking. Itu yang aku masih jalanin sampai dengan detik ini. Karena apa? Mungkin Pada jaga saat image itu mungkin ini ya, Pak, ya, apa, personal image, Pak. Jadi ke sampai apa? kejujuran, value Ya, kita lah istilahnya, betul, betul, oke. persisten, konsisten, terus juga bisa dipercaya, itu yang salah satunya yang penekanan-penekanannya gitu, Pak. Kan itu menjaga image ya, Pak, ya. Yang lebih susah itu sebenarnya menjaga image, Pak, daripada membangun image. Karena kalau kita membangun image, kita masih progres untuk naik gitu ya, Pak. Tapi Mmm, kalau misalnya kita menjaga image kita harus kita jaga supaya jangan sampai image kita jatuh gara-gara misalnya nggak bisa dipercaya atau kejujuran yang nggak ada atau ngebohongin, itu kan satu hal yang negatif banget gitu Pak. Dan sampai dengan detik ini karena dua dua hal yang aku pegang itu, aku begitu banyak direkomendasikan dari zamannya sebelum eh, sebelum pejabat-pejabat yang sekarang sampai pejabat-pejabat yang sekarang Pak gitu. Jadi itu yang tahun 2000 kemarin kan, yang tahun 2009 kan waktu pemilu itu kan waktu yang berat buat orang banyak ya Pak ya. Tapi di situ pun aku masih bisa survive karena ada klien yang bisa merekomendasikan Charlie, "Oh kalau nyari Menteng cari Charlie," gitu. "Oh ya kalau lagi perlu rumah di Menteng cari Charlie," gitu. Jadi itu yang masih bisa tetap terjaga sih Pak. Kalau menurut aku lebih gitu Pak. Gitu loh. tapi awal-awal Menjawab kan apakah eh, Pak Charlie sudah kenal dengan Pak Putra Sampurna ataukah dari mana? tetap tetap dari jalurnya dari level ke level, Pak. Jadi awalnya Level ke sih level. dari bawah 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 terus akhirnya sampai ke tinggi gitu ya, Pak. Tapi, Mmm, awal mulanya aku kenal Pak Putra sebenarnya nggak terlalu jauh sih, Pak. Karena, waktu itu ada satu properti, sekretarisnya udah langsung telepon aku gitu loh. Karena spanduk mmm, apa gitu, aku nggak inget tuh Pak waktu itu. Gitu, tapi karena mmm, memang yang tadi Bapak bilang, karena kita ada di Rewai Menteng, di area Menteng, salah satu, zona yang terbaik di Jakarta, itu yang memang, bikin ini ya Pak, bikin kita cepat besar gitu ya. Kita bikin cepat mmm, besar juga, tapi juga ya karena kita punya performance Pak, gitu. mmm, Tapi kan seperti yang juga selalu banyak orang ngomong, pengalaman yang terbaik itu 10 tahun, jam mmm, terbang itu 10 tahun. Nah, itu mmm, juga sih Pak yang satu dengan yang lain yang, bikin kita semakin, bisa, eee, intinya persisten sih Pak, persisten, konsisten, dan kalau aku adalah, inovasi, gitu loh. mmm, Dan yang mhm, keempat, yang pasti berani tampil beda, Pak. Jadi mmm, itu salah satunya yang bikin mungkin aku punya, image bisa lebih terbangun dan bisa cepat, baik gitu ya, Pak. Itu karena juga ya seperti itu, karena, aku yang pertama punya website di area Menteng, maksudnya website pribadi ya, Pak, bukan perusahaan. mmm, Terus juga aku punya campaign-nya sampai waktu yang pertama-tama itu juga sampai di mobil, sampai dengan detik ini gitu kan. Tapi dengan progres yang dari tahun ke tahun ganti mobil juga kan, Pak. Tapi ya mmm, aku coba untuk
kenapa harus begitu gitu, kan kelihatan nggak enak gitu segala macam, gini 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 segala macam. Tapi waktu itu aku harus ngomong, waktu itu sih mungkin belum ada istri ya Pak, karena waktu aku bergabung di Rewide belum punya istri, masih masih belum married gitu loh. Tapi setelah punya istri pun dia juga sampai yang, kenapa kenapa harus mobil aja sampai di branding gitu kan, kenapa harus jadinya mau kemana-mana kalau pas lagi nggak ada mobil yang lain, mau nggak mau pakai mobil yang di branding Pak. Cuman aku melihat banyak hal, itu yang membuat aku bisa bisa famous gitu loh, bisa lebih Hmm, hmm. daripada Rewide Mentengnya kalau waktu waktu itu ya Pak ya. Kalau sekarang Rewide Mentengnya juga udah Pak, karena aku udah yang manage di sana gitu loh. Lebih lebih kayak gitu sih Pak. Jadi Oke, jadi konsisten itu mungkin sama sih Pak. teman-teman Mhm. nggak tahu seberapa Pak Charlie membranding. Cuma saya itu ceritanya begini, pokoknya kalau sudah masuk kawasan Sudirman, Tamrin, dan ke arah Menteng, itu sudah mulai kelihatan wajahnya Pak Charlie. Gimana Pak? Dari banner ya kan. Jadi saya Siap, cukup siap. terinspirasi waktu itu kan di Surabaya kan masih zamannya ini Pak, apa itu, pakai kain ya. Dulu kan spanduk dari kain, belum Iya dari Pak, vinil. dulu awal-awal iya Pak. Awal-awal ya. Nah, waktu itu saya pikir nih, kenapa ya Pak Charlie harus pakai foto ya? Saya pikir bilang gitu. Nah, tapi ternyata eh, ini ya, maksudnya saya pikir-pikir iya ya bagus juga ya. Nah, akhirnya kita mulai juga ngikuti lah pakai foto. Waktu itu juga ya saya juga pertama kali juga Pak di Surabaya pakai foto ngikuti Pak Charlie itu, ya kan. Nah, Mantap, terus Pak. kalau ngelihat mobilnya teman-teman, jadi kalau mobilnya sudah datang di acara Rewet, kita tahu wah ini mobilnya Pak Charlie ini. Terus Tapi repot kemudian Pak, nggak boleh eh, parkir nggak bener Pak. Bener masuk sosmed kalau sekarang Pak. gitu ya. Terus belum lagi kalau sudah ketemu bagi-bagi kalender ya. Saya ingat dulu Bapak Iya, sempat bagi-bagi beda. kalender ada fotonya Pak Charlie dan sebagainya, ya kan. Wih, kalau saya bilang itu branding yang habis duit banyak tuh, Pak. Kenapa Bapak berpikir harus melakukan seperti itu ya? Padahal kan kalau namanya marketing, kalau bisa Mhm. hasilkan dulu baru branding atau branding perlu nggak perlu. Nah, kira-kira kenapa sih Bapak melakukan itu kan padahal high cost juga tuh, Pak? Ya, kalau menjawab itu gini Pak, aku terus terang dari beberapa tahun, terakhir ini dari awal aku masuk sampai dengan saat ini, aku 2 kali dapat Marketer of the Year Rewide, Indonesia Pak, Hmm. 2 kali. Waktu itu apa, kalau dilihat di belakang nih karena ada piagam-piagam aku gitu loh. Ini lemari lemari wasiat. Piagam-piagam yang menyemangati. Makanya kenapa aku bilang aku sejak awal WFH, akhirnya bikin ruangan kerja supaya jangan kerja di tempat di kamar tidur gitu ya Pak, apalagi gitu ya. Tapi di ruangan kerja supaya bisa benar-benar kerja Pak, karena kalau enggak entar tidur mulu Pak, kalau di kamar tidur. Gitu. Nah, kalau ngomong ke situ, aku ingat mungkin ada salah satu klien aku Pak, dari grupnya Sinarmas. Itu yang ngomong begini, "Car, uang kecil harus keluar dulu, baru mau dapat uang besar. Hmm. Kalau uang kecil nggak keluar dulu, tapi mau dapat uang besar, jawabannya cuma satu, mimpi kali ye," katanya gitu. Lebih ke sana gitu, Pak, mimpi kali ye-nya sih dia belum tahu. Nah, Hmm. itu aku yang maksudnya, itu menekankan di situ gitu loh, penekanan dia di situ gitu, Pak. Jadi, uang ada sebenarnya itu ada omongan bahasa Chinese-nya, Pak. Tapi saya nggak tahu gitu, karena aku memang kagak kagak bisa terlalu ngomong Hmm. bahasa Chinese atau Mandarin itu nggak bisa, Pak. Tapi di situ aku cuma ambil intisarinya, jadi aku punya, dana yang aku memang selalu siapkan buat, campaign, yang aku namain uang kecil itu untuk, aku bahkan gini, Pak, aku mau sampai dengan detik ini masih berusaha banget apa yang aku lakukan dulu itu aku bisa usahakan tetap lakukan, Pak. Seperti kayak lempar flyers gitu ya, Pak. Lempar flyer kan sekarang zamannya udah mulai, nah ini aja agak-agak susah karena urusan WFH, karena urusan Covid ini gitu ya, Pak. Kalau kemarin pas udah mulai agak kendoran waktu itu, aku masih tetap lempar flyer, Pak.
Karena apa? Pada saat lempar flyer itu mungkin jumlahnya mungkin turun ya Pak. Pada saat dulu waktu aku masih jadi marketing banget, jumlahnya mungkin wah bisa satu kali nyebar flyer itu bisa sampai 300 lembar, sampai 350 gitu. Tapi pada saat sekarang aku mulai turunin sih sekitar 100 atau 150. Tapi aku punya ini Pak, pada saat aku nyebar flyer itu aku punya semangat lain gitu Pak. Karena aku kalau di aku prinsipnya gini, pada saat aku nyebar flyer biasanya aku naik motor sih Pak. Nggak jalan kaki, karena kalau di Menteng ntar kalau jalan kaki agak capek banget juga ya, jauh gitu ya. Aku naik motor masuk gitu. Kasih ke klien, kasih ke satpam. Aku kenal, jadi aku punya misi juga, aku harus kenal itu dari penjahat, penjahatnya jangan terlalu dikutip banget ya Pak ya, dari penjahat sampai pejabat ibaratnya gitu. Maksudnya aku di sini menekankan, maksudnya aku nggak boleh memilih-milih yang mana yang aku kenal, tapi aku harus memilih general, semuanya aku harus kenal. Jadi penjaga-penjaga rumah, satpam-satpam di kawasan Menteng, sampai pejabat-pejabat pun aku harus kenal, lebih ke sana Pak. Dan aku nyebar itu lebih gini Pak, jadi satu rumah aku sebar nih Pak ya, aku dalam hati aku tanamin 100 apa, kalau di Menteng dulu ya Pak, 100.000, 100.000, 100.000, setiap kali lempar gitu 100.000 gitu Pak. Karena apa? Karena uang aku ada di situ. Aku percaya banget bahwa uang aku tuh ada di situ. Jadi aku harus lakukannya, do what you do with the best effort gitu loh. Jadi punya apa ya, sense of apa yang kita lakukan itu benar-benar harus ditekankan gitu loh Pak. Bahwa kita harus lakukan, maksudnya gini, kan 100.000, 100.000 lama-lama kan terkumpul dong Pak, jadi komisi kita gitu loh. Aku punya penekanan yang lebih ke situ sih Pak. Jadi penekanan ke uang kecil harus keluar, dan juga apa yang kita lakukan itu nggak akan ada satupun yang kita lakukan itu sia-sia. Aku lebih ke situ. Penekananku di situ selalu. Tapi kan padahal rumah-rumah di Menteng kan gede-gede Pak. Kan banyak agent properti kan yang mikir, aduh gua lempar flyer ntar dibuang satpam lah, di inilah. Tapi Bapak melakukan, emang ada hasil? Wah, ini kalau ngomong gitu, ini nih Pak, kalau ngomong begitu berarti Bapak pernah dengar sesuatu yang cerita aku apa gimana nih? Kayaknya Boleh mengarah-mengarah nih. boleh cerita Pak. Jadi jadi awalnya gitu Pak, awalnya aku juga punya pemikiran sama seperti Bapak begitu. Karena, waduh udah nyebar 300 flyers, nggak ada yang telepon ya, gitu kan. Nggak ada yang telepon di hari itu Pak, gitu, nggak ada yang telepon di hari itu, nggak ada yang telepon. Tapi aku punya pemikiran, apa yang aku lakukan kalau dilakukan dengan sepenuh hati, harusnya punya hasil. Tuhan itu nggak pernah tidur. Aku punya prinsip yang kayak gitu, Pak. Jadi aku lakukan lagi sampai di satu saat, Pak, aku nggak inget waktu itu tahun berapa ya. Cuman mungkin makanya aku tadi bilang, aku kadang-kadang pernah ceritain ini ke beberapa orang atau teman-teman di sekitar yang memotivasi aku punya tim gitu, Pak. Aku pernah cerita, jadi aku nggak tahu apakah Bapak dengar, makanya bisa ada pertanyaan ini atau gimana, gitu. Jadi aku pada satu saat aku dipanggil, orang Menteng itu rata-rata tuh kan ini Pak, agak-agak cukup, maksudnya, bukannya sombong sih, tapi maksudnya agak agak tegas gitu ya. Aku satu saat waktu itu aku inget banget pada saat aku ada di kantor, pagi-pagi aku sampai kantor, nggak terlalu pagi Pak, aku kalau ke kantor nggak pernah terlalu pagi, karena pagi lebih banyak ketemu klien Pak. Jadi jam 10, jam 11 aku sampai kantor, aku dapat telepon, aku nggak, kalau sekarang mungkin ada Truecaller, kalau dulu nggak ada Truecaller, Pak. Jadi nggak bisa tahu siapa yang telepon kita. Cuman waktu itu ada yang telepon aku, cuman ngomong gini, "Char, kamu tahu nggak, apa kabar?" "Baik," gitu. "Baik, Pak," gitu. "Pagi, Pak, pagi," gitu kan. "Char, kamu ke rumah saya ya, di jalan ini, nanti saya mau ketemu kamu," gitu. Terus saya tunggu ya jam segini gitu, jam 1 kalau nggak salah waktu itu, Pak, aku nggak ingat ya, pokoknya 2 jam atau 3 jam setelah dia telepon itu. Kebetulan aku lagi nggak ada janji sama orang, jadi aku langsung bilang, "Ya oke Pak, saya ke sana Pak," gitu. Karena dia emang kan, saya sebenarnya mau nanya Pak, "Kenapa? Mau ngapain?" Gitu kan ya Pak, tapi dia dengan tegasnya dia cuma langsung ngomong begitu, langsung tutup gitu Pak. "Oke Pak, ya nanti saya ke sana. Ini nomor telepon saya," gitu. Udah. Udah Pak, tutup,
dan akhirnya ya udah deh nanti jam 1-an aku datang ke sana gitu. Pas begitu sampai di sana, singkat cerita aku ketemu, dia, ya orangnya lumayan senior lah gitu ya, Pak. Udah lumayan senior, mungkin kayaknya sih bekas pejabat juga gitu ya, Pak. Bukan bekas pejabat, bekas pengusaha lah lebih tepatnya gitu. Kayak gitu. Terus ya aku datang biasa ya normal gitu, Pak. Cuman terus kalau ngomong gini, "Iya, Pak, kenalin saya Charlie," gitu kan. Saya ngomong begitu dong, Pak, karena kan yang baru pertama kali ini ketemu gitu kan. Saya ngomong begitu, tapi dia langsung bilang, "Iya, saya tahu, kan saya yang panggil kamu." Gitu langsung, Pak. Jadi dia yang modelnya yang kayak gitu. Ya elah gitu. Cuman kan namanya kita diundang spesial gitu ya, Pak, ya kan, ya senang-senang juga gitu. Jadi, "Ya, Pak, siapa?" Gitu. "Kenapa, Pak? Apa yang bisa Charlie bantu?" Gini 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 gini. Akhirnya ngobrol hampir 1,5 jam, Pak. Ngobrol sampai 1,5 jam, ngobrol ke kiri ke kanan sampai macam-macam yang diobrolin gitu. Diobrolin segala macam, akhirnya memang benar dia mau jual rumahnya itu gini 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 sampai ya akhirnya ya nanti sukses story-nya sih akhirnya saya yang jual. Tapi di situ akhirnya ngomong-ngomong habis sekitar sekitar 1 jaman gitu, di depannya meja tempat kita ngobrol itu ada lacinya, Pak. Waktu itu dia buka lacinya, terus yang saya sampai setiap kali saya ceritain ini saya juga merinding banget gitu ya, Pak, ya. Saya bisa ngelihat di lacinya itu flyer-flyer saya dari yang sebelum-sebelumnya, Pak, dari yang berapa tahun sebelumnya pada saat awal-awal saya nyebar, sampai yang terakhir, Pak. Di situ yang membuat saya sampai dengan detik ini kalau setiap kali mau cerita atau gimana, ini, memotivasi saya untuk saya harus tetap lakukan itu, gitu loh. Jadi Hmm, itu harga mati, ibaratnya itu harga mati hmm, yang saya harus tetap lakukan. Meskipun ya memang dengan perkembangan zaman akhirnya makin tambah banyak macam yang harus kita lakukan ya, Pak, ya. Kan, hmm, marketing itu harus berinovasi. Kalau aku juga selalu, dalam setiap kali aku ngomong sama teman-teman di tim di Rewet Menteng, kita itu harus selalu semangatnya Rewet Menteng itu ATMA. hmm. At Atma itu Pak, amati, tiru, modifikasi, dan kalau dulu kebanyakan kan amati, tiru, modifikasi aja gitu ya, Pak, AT ya. Tapi kalau ATM ya. ATM heeh, nah biasanya ATM, tapi kalau di Menteng itu aku selalu ngomongnya Atma, Pak. Karena apa? Amati, tiru, modifikasi, dan action. Tanpa action, Nah, akan pernah bisa lakukan, sesuatu yang lebih baik. Jadi aku kalau betul. Menteng aku selalu bilang kita punya ruang meeting, aku sengaja tulis di atas, Pak, bahwa Hmm, setiap orang ataupun yang meeting pun akan ngelihat itu kita punya hal-hal yang seperti itu, Pak, yang lebih kita hmm. fokusin di setiap kali kita meeting, gitu loh, Pak. Jadi nyambung-nyambungnya begitu. Jadi kenapa harus layering itu tetap harus dilaksanain, aku punya hal yang seperti itu, Pak, yang memungkinkan bahwa aku harus lakukan itu terus, gitu loh, Pak. Ya Mungkin kalau saya tangkap karena ini ya, orang kaya kan pada dasarnya kan suka lihat orang yang persisten ya. Jadi ya mungkin dia, secara berkala terima iya, flyer dari Pak Charlie, terus lama-lama mungkin one day dia, "Coba sih gue pengen ketemu orang ini." iya Kira-kira iya begitulah. iya. Nggak lebih ini, Pak, jadi kan awalnya mungkin kalau aku akhirnya pertemuan itu berakhir, terus pertemuan berikutnya beberapa kali, aku selalu gini, Pak, properti yang aku jual rata-rata itu sebenarnya aku dekat sama pemiliknya. Jadi kedekatan dengan klien itu sangat gitu loh, Pak. Jadinya properti itu bisa lebih cepat kejual dan akhirnya kejual kalau aku gitu loh. Nah, itu setelah dipelajarin memang benar-benar gitu loh, Pak. Pada saat awal si bapak ini cerita, waktu itu flyer itu dia terima di pekarangan rumahnya, dia hanya Hmm, masukin aja ke laci, gitu. hmm, Jadi, awalnya memang belum ada wacana buat jual, Pak, rumahnya gitu hmm, loh. Tapi akhirnya dengan seiring perkembangan waktu, dia melihat bahwa, yang masih tetap persisten dia di lacinya dia bukannya hanya ada Charlie, Pak, flyers-nya sebenarnya. Ada juga yang hmm, lain gitu, tapi jumlahnya itu menutup,
jumlah playernya Charlie lebih menutup yang lainnya gitu, Pak. Jadinya ketimpa gitu, Pak. Eh, Nah, ya itu yang sebenarnya yang aku memotivasi aku untuk tetap flyering, terus juga ya sekarang jadinya broadcast message ya Pak ya gitu loh, meskipun banyak hal yang kita juga lakukan lainnya untuk pemasaran kita. Ya hmm. benar, ya memang itu lebih ke situ sih Pak, konsisten, persisten itu aku memang benar-benar menekankan untuk lakukan itu gitu Pak. Oke, Mhm. itu kemarin saya baca tadi kan Pak Charlie terus-terus ngomong persisten, persisten, konsisten ya. Ada yang namanya orang kan sukses dulu kan ada yang ngomong IQ, terus kemudian berubah jadi EQ, ya kan. Nah, terakhir itu bisa dibilang sukses itu dengan kata grit, Pak. GRIT, grit. GR, Nah, jadi mhm. GRIT, grit. Jadi apa yang menyebabkan ada orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses, ya kan? Nah, sebenarnya grit. Jadi memang ada orang dengan IQ yang biasa, tetapi dia ini orang yang nggak pernah mau menyerah. Jadi melakukan sesuatu, gagal, Coba coba lagi. lagi. Gagal, coba lagi. Nah, sedangkan kan banyak orang yang mungkin punya IQ bagus, ya kan kayak teman dulu kan kita punya teman kan kadang juara satu, juara dua, tapi Mhm. akhirnya yang sekarang lebih sukses malah yang nomor satu dari bawah. Karena mungkin yang nomor satu di juara kelas mungkin dia sesuatu yang pasti-pasti kan, yang istilahnya ya istilahnya kerja ikut orang dan sebagainya. Nah, tapi kan yang di bawah ini kan dia mau nggak mau harus berjuang, ya persisten itu, dicoba, gagal, nyoba lagi. Kan kira-kira makanya Pak Charlie bilang tadi kan, Mhm. eee, nyebarin flyer, hari ini boncos, nggak dapat apa-apa. Ini kan sesuatu maksudnya kalau kebanyakan orang mungkin, "Waduh, udah gua nyerah aja lah, mana ada hasil nih, udah nyebar 300 flyer nggak ada hasil." Lah mungkin merasa boncos akhirnya nggak nyebarin. Tapi kan kalau Pak Charlie tadi ngomong persisten persisten, artinya kan hari ini nggak berhasil, coba lagi. Dan itu mungkin sudah berapa lama di flyering akhirnya mungkin tahunan ya, akhirnya baru dia telepon kan. Betul betul, Pak. Oke Pak, pertanyaan saya kan juga begini Pak, di Menteng itu kan harga juga mahal dan rata-rata kan banyak marketing itu kan, eee, keder dulu ya, waduh ini listingan mahal ya kan, nanti kalau gua listing nggak laku-laku dimarahin vendor. Nah itu gimana tuh Pak Charlie kan kadang listingnya mahal-mahal puluhan M bahkan ada yang ratusan, gimana caranya me-maintain sehingga akhirnya bisa sampai laku terjual? Memang gini Pak, memang di Menteng itu juga banyak, barangnya memang mahal-mahal dan banyak juga yang nggak sedikit yang sebenarnya jualnya juga tetap mau mahal gitu Pak. Padahal Mmm, harganya belum belum nyampe ke sana gitu. Ya intinya sih sebenarnya kan lebih ke conditioning Pak. Conditioning pasar itu yang tetap terus harus lakukan gitu Pak. Eee, maintenance, klien atau maintenance vendor pasti sebenarnya adalah balik lagi ke servis Pak. Jadi servisnya mmm, itu yang benar-benar harus diperhatiin sih, Pak. Aku juga lebih menekankan ke situ. Makanya tadi aku bilang banyak hal kalau memang kan, di Menteng itu aku kadang-kadang kalau ketemu sama satu klien aku nggak batasin waktunya, Pak. Maksudnya mmm. nggak sengaja dibikin, apa, jadwal meeting, yang ini jam 10 terus yang berikutnya jam 11 gitu. Aku jarang tuh yang kayak gitu, Pak. Tapi kebanyakan aku spare agak jauh, karena di Menteng itu terus terang, Pak, banyak kali ketemu sama klien itu, bahkan pernah satu kejadian aku jam pulang kantor 5:30 sore, aku janjian, ketemu sama salah satu orang Menteng, ya untungnya sih lagi kembali puji Tuhannya rumahnya aku yang jual sih, Pak. Nah, aku ketemu Mmm. sama dia, juga apa, pensiunan, waktu itu si bapaknya ini pensiunan, ketemu dari 5:30 sore sampai jam 9:30 malam, Pak, nggak berasa. Wih, Jadi yang kadang-kadang kayak gitu. Nah, itu yang bikin maksudnya kita itu, Pak, apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati, orang itu ngelihat, Pak, gitu. Kalau aku lebih mmm, lebih lebih penekanannya ke gitu loh. Karena
menurut aku selalu ngomong sama tim aku, lakukan yang segala sesuatunya dengan sepenuh hati, dengan yang memberikan yang terbaik dan melayani. Intinya gini loh Pak, apa yang kita lakukan itu jangan seperti kita mau dapetin komisi gitu loh. Tapi yang lebih adalah help the people gitu loh. Hmm. Membantu sesama, membantu dia untuk nyariin pembeli, membantu dia karena kita udah membantu dia untuk mencari pembeli, kita baru get the profit gitu loh Pak. Jangan dibalik, jangan kita punya misi dulu, get the profit dulu, baru membantu sesama gitu. Itu jadi ibaratnya gimana ya Pak ya? Jangan maksudnya kita apa lakukan yang lakukan baik apa ini deh Pak, apa maksudnya kita Mikirin duit nggak mau, dulu. iya nggak mau nyebar Ah, dulu, maunya nuai duluan gitu loh Pak, di situ oke. itu Pak. Jadi kita harus ingat dulu bahwa Tuhan bilang aja kan sebar dulu gitu loh, sebar dulu baru get the profit gitu loh Pak. Ya help the people itu sih yang aku lagi menekankan banget ke teman-teman aku di tim aku di Rewet Menteng, yang sekarang kita punya tim kurang lebih sekitar 26-an orang di Menteng Pak. Nggak terlalu banyak, nggak sebanyak Pak Cipto sama Pak Andi kan di Surabaya. Tapi memang banyak marketing kan kadang merasa keder untuk melisting, karena kan dia merasa, waduh nanti kalau nggak laku gimana? Nah, tapi kan kalau sebetulnya dengan prinsipnya Pak Charlie, kita membantu kok. Masa mau marahi orang yang membantu kan, intinya kan begitu kan? Iya, betul Pak. Oke. Pak, terus kan sekarang kalau di Surabaya kan namanya listing yang strategis-strategis itu kan bannernya open ya, banyak dari agent itu kan main open. Wow, spanduknya banyak sekali. Nah, kalau Pak Charlie apa? Open atau eksklusif atau gimana tuh cara menangi persaingan di Menteng tuh? Di Menteng aku sebenarnya sekarang kesiniin lebih ini sih Pak, lebih maksudnya kalau dulu aku lebih maunya lebih ke eksklusif. Banyakan maunya kalau lebih eksklusif gitu ya Pak. Tapi sekarang ini mulai agak ada agak pasar bebas Pak. Karena kan sekarang juga memang kecenderungannya bukannya bisnis di properti aja yang agak pasar bebas, tapi persaingannya kita pasar bebas tapi beauty contest gitu kan ya Pak. Betul. Aku sih tetap sih Pak, aku selalu usahain setiap kali aku dapat listing atau dan juga kalau sekarang kan aku udah punya di atas jam terbang Pak, Hmm. di atas 10 tahun. Jadi banyak klien itu udah langsung mau ngasih eksklusif ke aku gitu loh. Bukan Hmm. seperti dulu awal-awal yang aku harus, "Pak, ayo dong kasih aku eksklusif," gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh lebih enggak gitu, Pak. Banyak kan klien udah mau ngasih eksklusif, dia baru telepon aku, atau dia udah pernah di-handle sama agent lain, baru kasih aku gitu, yang seperti itu, Pak. Hmm. Tapi terus terang sih kalau aku sekarang 50-50 sih, Pak. Tapi aku selalu ngomong gini, kalau memang Bapak mau ngasih ke Pak, harusnya Bapak kasih eksklusif supaya properti Bapak itu benar-benar si agentnya ini jemput bola, Hmm. jangan hanya menunggu bola gitu. Jadi aku kalau memang Bapak mau kasih eksklusif, Bapak kasih eksklusif ke orang lain dulu nggak apa-apa Pak. Nggak harus ke Hmm. Charlie, tapi mendingan properti kalau yang baru benar-benar baru lebih baik di-handle secara eksklusif dulu supaya harganya jangan sampai berarakan. Bisa dapat harga yang premium, ibaratnya kayak gitu sih Pak. Hmm. Aku lebih ke sana gitu loh. Tapi hampir semua itu sebenarnya pada saat aku ada ini sih Pak, aku punya presentasi, itu ada kalau dia eksklusif, aku kasih satu kali iklan di Kompas, aku yang Hmm. bayarin sih Pak. Jadi Hmm. aku tetap targetnya sebenarnya mau kayak eksklusif, tapi aku harus tahu dulu produk knowledge-nya, barangnya dulu ini. Jadi kalau kayak kemarin nih aku baru aja ada pengalaman lagi kemarin gitu ya Pak. Benar-benar kemarin itu ada satu properti di Jakarta Selatan yang tolong video call sama saya kan sekarang lagi video call nih Pak karena kan nggak bisa ketemu ya. Video call sama mama saya, dia mau ngasih eksklusif ke Charlie gitu loh. Tapi di Jakarta Selatan Pak, bukannya di Menteng gitu. Aku yang harus akhirnya aku yang ngomong Pak,
saya harus pelajarin dulu karena aku nggak mau maksudnya pada saat aku nggak gitu ngerti propertinya, tapi menurut aku soalnya eksklusif itu bukannya hanya, pemilik yang, apa, terikat gitu, Pak. Tapi malah sebenarnya kebalikannya, bahwa sebenarnya kita agennya yang mengikatkan diri ke mereka gitu loh, Pak. Karena kan mereka punya, apa, ekspektasi lebih pada saat mereka kasih eksklusif ke kita gitu. Jangan sampai itu yang ngecewain gitu loh. Dan aku punya standar kalau barang itu di luar Menteng atau Jakarta Pusat yang dikasih ke aku, harus pakai spanduk, Pak. Kalau nggak pakai Hmm. spanduk, aku nggak mau handle. Bukannya sombong ya, Pak, tapi Hmm. lebih maksudnya aku itu punya database itu Menteng sama Jakarta Pusat. Jadi kalau Hmm. aku di luar Menteng, aku harus fight lagi untuk nyari pembeli kan. Dan nah itu aku salah satunya yang memang aku punya berdasarkan aku punya survei setiap tahun ke tahun, Pak. Kurang lebih 25-30% sumber pembeli aku itu dari Hmm. spanduk aku. Itu sama seperti waktu pas pertama ATP ya, Pak, ada yang Hmm. sumber pembeli itu, Pak, ingat nggak? Ada pie grafiknya gitu kan. Hmm. Hmm. Itu yang masih sampai dengan saat ini aku masih penekanan aku di situ. Jadi aku spanduk itu sama campaign-campaign yang lainnya itu salah satu yang terbesar itu adalah dari spanduk, Hmm. Pak. Padahal kan Mhm, banyak orang kan ngomong digital marketing sekarang, sudah bergeser ke sana. Pak Charlie menekankan bahwa dari tadi kan ngomong flyer offline, mhm. banner offline, berarti offline masih works dong saat sekarang? Eee, Meskipun menurun tapi masih works, Pak. Karena kalau di Menteng itu sebenarnya kita punya segmentasi pasar itu, hampir 60-70% itu sebenarnya di atas 50 tahun, Pak. Lebih ke sana. Hmm. Karena kita punya vendor, kita punya pembeli itu orang yang mau beli benar-benar mau beli Menteng, Hmm. eee, pasti kalau di bawah 40 tahun itu pasti anaknya siapa, gitu. Hmm. Heeh, karena yang punya duit bapaknya gitu loh, lebih kayak punya duit bapaknya atau ya dia udah punya perusahaan dari bapaknya diturunin ke dia gitu loh, Pak, yang lebih kayak gitu sih, Hmm. Pak. Gitu. Jadi kalau yang untuk yang ininya masih tetap gitu loh, Pak, yang bukan digital marketing-nya juga tetap punya hal yang dominan. Mungkin tapi sekarang mungkin sekitar 30% ya, Pak. Karena Hmm. udah mulai menurun terus, tapi kan sekarang kan semuanya di sini, Pak, di HP. Hmm. Heeh, Hmm. apapun ngelihatnya di HP gitu. Nah, apapun yang ngelihatnya di HP itu yang memang akhirnya kita mau nggak mau harus ikut. Kan katanya gini, Pak, bukannya agent properti yang mati karena teknologi, Pak. Hmm. Tapi agent properti itu sebenarnya harus dikalahkan sama agent properti juga yang dengan teknologi. Hmm. Ya memang mau nggak mau kita harus dengan teknologinya juga harus dijalanin banget, Pak. Hmm. Lebih gitu sih kalau menurut aku. Oke, berarti teknologi Bapak ke portal properti maksudnya, terus Ya, ke salah satunya sosial media kira-kira sosial begitu ya? media, ya. Hmm. Dan aku Oke. database sih, Pak. Banyakan aku juga ke database karena aku bisa bisa komunikasi sama klien-klien yang lain juga banyakan via WhatsApp itu banyak banget sih, Pak. Dan sekarang Hmm. mulai report, progres apapun yang berkaitan sama properti banyakan via WhatsApp juga, Pak. Karena kan kalau Hmm. WhatsApp kan ada trackingnya, Pak, ya. Ada Hmm. masih bisa Hmm. 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 di-searching, masih bisa ini. Jadi memang backup-annya itu yang selalu juga aku tiap hari juga ada backup ke cloud aku untuk Hmm. WhatsApp karena aku harus bisa story-nya juga kan di WhatsApp juga lebih gampang dicari ya, Pak. Hmm. Hmm. Lebih Hmm. lebih kayak gitu sih, Pak, sebenarnya. Mhm. Oke, Pak, Menteng. Menteng itu kan sangat terkenal. Jadi kan kalau di apa itu, di TV kan anak Menteng berarti anak orang kaya-kaya kan. Nah, kan pada dasarnya orang-orang kaya itu kan kalau jualan properti mana mau sih jual murah, Pak. Nah, itu kan, eee, kalau terlalu mahal kan juga pasti nggak laku. Nah, itu strategi Pak Charlie di dalam, mengkondisikan harga dan reposisi gimana Pak caranya, Pak? Intinya sebenarnya ke servis sih, Pak. Balik Hmm. lagi intinya ke servis. Jadi kita selalu mengasih update ke klien gitu secara kontinu. Entah itu aku terus terang aku bukannya di
tipe marketing yang diketik panjang satu surat gitu ya Pak, aku nggak Hmm. model kayak gitu Pak. Tapi aku, itu seringkali nge-report-nya itu ya WhatsApp aja Pak, "Halo apa kabar Pak? Gini gini gini, Pak ini ada buyer ya namanya si ini." Paling yang gitu di register gitu dan, "Oh Pak kemarin kita ada iklan open house, responnya ini," gitu. Aku cuman hanya yang lebih ke sana Pak. Jadi bukannya yang modelnya bikin, surat atau email satu satu email gitu. Aku yang modelnya kayak gitu Pak. Tapi intinya sebenarnya memang Menteng ini memang tadi lagi balik yang tadi tuh Pak, yang tadi kita berduaan belum ada teman-teman yang lain ya Hmm. Pak, Hmm. Bapak bilang itu. Itu aku dengan pertanyaan Bapak yang barusan ini aku akhirnya pikir, "Oh aku juga harus ngomong," gitu ya Pak, supaya Hmm. teman-teman agen properti yang lain juga bisa tahu juga. Menteng mungkin banyak diberitakan harganya cor-coran, obral, gini-gini segala macam, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan itu sebenarnya aku sih cuma bersyukur sih, Pak. Bersyukurnya dalam hal ini maksudnya akhirnya Menteng pun masuk dalam pemberitaan dan Hmm. juga, banyak orang klien-klien aku nih, sejak ada pemberitaan itu mungkin ada 2 3 orang yang klien yang WhatsApp, "Car, memang benar ada barang yang murah kasih tahu saya." Oh, berarti kan ini masih nyari gitu ya, Pak, ya. Eh, Aku eh. ngelihatnya lebih ke situ sih, Pak, lebih ke positif itu aja gitu, lebih positif begitu bahwa, "Oh ya aku tahu nih berarti si Bapak ini masih nyari, si Bapak ini masih nyari dan kalaupun ada, aku bisa tawarin," gitu. Nah, tapi kondisi di Menteng yang terjadi sekarang sebenarnya nggak seperti yang terjadi di selatan, Pak. Kalau di Jakarta Selatan, memang, terutama itu yang banyak banget penekanan itu sebenarnya di, Pondok Indah. Hmm. Pondok Indah itu area yang banyak yang gorengan, Pak, banyak yang digoreng karena memang banyak digoreng sama developer-nya, jadi harganya itu emang benar-benar kemarin itu fundamentalnya itu kurang kuat untuk harganya. Jadi begitu ada seperti begini ada angin, agak tergoncangnya jauh gitu, Pak. Tapi kalau Hmm. Menteng sebenarnya, yang benar-benar murah banget nggak ada sih, Pak, sebenarnya, gitu loh. Yang maksudnya diobral, diskon sampai bagaimana. Memang koreksi iya, aku ngomong koreksi itu memang iya, karena Hmm. koreksi itu berlaku global. Mungkin sama, Pak, di Rewet Diponegoro juga, Hmm. koreksi Hmm. 20-30% adalah di akhir-akhir ini. Dan memang yang Hmm. biasa disebut buyers market, ya memang sekarang buyers market. Yang punya Hmm. kuasa, aku akhir tahun kemarin ada beberapa transaksi, semuanya yang harus ngalah pemilik, Pak. Kalau enggak, nggak bakalan jadi deal. Gitu. Jadi Hmm. benar-benar buyers market itu memang benar-benar gitu loh. Nah, di Menteng itu sebenarnya memang kondisinya itu, Pak. Dan sebenarnya kalau misalnya dibilang kondisinya lagi obral besar-besaran di Menteng, ya itu yang tadi Pak, Andi bilang bahwa orang Menteng maunya jualnya mahal. Iya, maunya jualnya mahal. Dan juga yang paling parahnya lagi nggak BU, Pak, gitu loh. Hmm. Jadi susahnya yang BU kalau pada saat kemarin, yang BU lebih agentnya Pak, daripada pemiliknya. Kalau yang nggak transaksi akhirnya jadi yang BU benar-benar, banyak ada beberapa marketing yang mungkin memang, nggak punya apa, nggak terlalu punya semangat lebih, akhirnya ya terpaksa puasa. Meskipun banyak juga yang sebenarnya mereka juga apa yang mereka lakukan mereka udah kerja gitu loh, Pak. Cuman ya memang belum kebagian. Karena di Menteng itu benar-benar, harus tough sih, Pak. Hmm. Karena areanya area yang, luar biasa gitu ya, Pak, ya, prestisius, luxury, dan maksudnya high end gitu ya, Pak. Jadi memang aku aja mungkin nggak transaksi tiap bulan ada transaksi satu, itu mungkin jarang gitu, Pak. Tapi pada saat transaksi bisa dapat buat 3 bulan, buat 4 bulan gitu, Pak, yang lebih kayak gitu sih, Pak. Tapi, penekanannya adalah sebenarnya balik lagi ke servis sih, Pak, gitu. Supaya benar-benar maksudnya kita bisa kondisiin ke vendor, akhirnya mereka bisa mengerti, gitu. Hmm. Heeh. Koreksi itu ada sih, Pak, kalau di Menteng juga kita ada penurunan. Dulu aku terakhir waktu pada saat bagus-bagusnya aku pernah transaksi di 88 juta per meter Wih. di Menteng, heeh, tapi
di belakangan ini di Menteng ini kalau misalnya ditanya harga pasar sekarang di Menteng kurang lebih berapa, kurang lebih sekitar antara 65 sampai 75 juta per meter, Pak, untuk Hmm. harganya. Berarti kan itu dari 88 udah ada turun ya, Pak, udah ada Kurang koreksi. lebih 20% lah ya, Ya, heeh, kurang gitu. lebih. Tapi sampai yang ada klien kalau yang berita itu kan sampai misalnya sampai ke 50 juta per meter atau di bawah-bawah itu kayaknya enggak sih, Pak, sebenarnya gitu loh. Terlalu terlalu gimana ya, over gitu loh, pemberitaannya terlalu dibikin over gitu loh, Pak. Karena Hmm. kalau yang misalnya aku pelajarin kan karena gini, Pak, begitu ada yang ngomong begini, "Pak, saya dengar ada yang transaksi 50 juta per meter gini." Ya areanya udah beda, Pak. Areanya Hmm. Hmm. mungkin bisa dibilang kelurahan atau kecamatannya Menteng, tapi Hmm. lokasinya itu udah kayak gimana gitu. Karena Menteng ini Hmm. benar-benar banyak aspek sih, Pak. Di Menteng Hmm. itu benar-benar banyak aspek, kayak ngecil belakang, kayak nomornya enggak 4. bagus, Hmm. 4 atau 13 atau gimana. Terus, lokasinya itu bisa sangat-sangat mempengaruhi harga sih kalau di Menteng. Hmm. Jadi karena pembelinya itu hampir 70% itu Chinese, lebih ke Hmm. feng shui-nya itu juga tinggi, Pak, gitu loh. Jadi Hmm. harga itu sangat interconnected banget sama itu, gitu loh. Berkaitan banget gitu. Hmm. Mhm. Lebih ke Oke. situ sih. Mhm. Marketing kan kalau di Menteng kan satu, Pak Charlie tadi bilang kan bisa transaksi 4 bulan sekali, 3 bulan sekali, ya kan, kira-kira kan begitu. Nah itu caranya survive gimana kan? 3 bulan baru bisa closing, 4 bulan baru bisa closing kan, gimana caranya? Eee, ya kalau aku pribadi aku punya, hal yang aku harus setiap bulan closing, Pak. Jadi Hmm. mau tiap bulan closing itu maksudnya gini, ada closing-an sewa nggak apa-apa, ada karena aku nggak pernah milih-milih, Pak. Kalau aku Hmm. meskipun aku, marketing gini di atas 5 tahun udah mulai milih, "Oh, gua nggak mau nge-handle sewa, gua maunya handle jual doang," gitu. Kalau Hmm. aku menekankan sih ke marketing-marketing aku jangan pilih-pilih. Jadi kita percaya bahwa hari ini dia memang sewain rumahnya. Tapi satu waktu pada saat dia memang lagi butuh, dia mungkin akan jual. Jadi kita harus Hmm. jaga maintenance, koneksinya itu, long term, jangan ngelihat, Hmm. waktu singkat aja. Dan juga after sales-nya tuh harus diperhatiin. Aku selalu menekankan ke situ, Pak. Jadi, Hmm. pada ya memang, transaksi-transaksi di Menteng untuk satu rumah masuk ke pasar, dari awal masuk ke pasar itu sampai bisa kejual, itu waktu rata-ratanya itu memang di atas dua bulan, Pak. Di atas 2 bulan, Hmm. ada bahkan yang terlama aku pernah handle satu properti itu, dari sekitar 5 hari masuk ke jadi listing sampai 5 tahun, Pak, Oh, gitu. 5 5 tahun baru kejual gitu. Jadi segitu panjangnya, Pak. 5 hari ya karena memang dia 2 hari hmm. apa masuk ke pasar, kan kita udah punya database buyer yang Hmm. siap, jadinya bisa, jalan cepat gitu, Pak. Tapi semuanya intinya sebenarnya adalah progres sih, Pak. Progres Hmm. properti di Menteng itu banyakan lama, Pak, panjang, Hmm. nggak yang cepat-cepat begitu. Dan juga makanya aku juga, ngomong sama aku punya tim marketing, kalau memang habis satu transaksi itu selesai, boleh untuk take rest dulu 1 minggu misalnya jalan-jalan gitu ya, Pak. Karena orang itu kan punya tingkat kebosanan juga ya, Pak, ya. Jangan sampai maksudnya kalau habis closing istirahat dulu boleh, tapi jangan kelamaan. Karena kalau Hmm. kelamaan juga kan udah keliwat turun banget gitu. Padahal kalau habis closing itu harusnya aku percaya banget tuh kayak, kita agak wangi ya, Pak. Kalau habis closing Hmm. lagi wangi jangan sampai, terlalu turun gitu loh. Aku sih selalu ngomong gitu, Pak, gitu. Lebih ke Oke, mhm mhm. terus Bapak kan setiap ada sesuatu kan report ke vendor, walaupun simpel-simpel lah melalui WA dan sebagainya. Mhm Pertanyaan saya, kenapa kok itu dilakukan? Padahal kan ada agent tuh waktu itu sempat saya dengar, saya kebetulan duduk di sebelahnya, kebetulan dia kan mungkin ditelepon sama vendor. Ini benar terjadi, Pak. Nah, tapi kan Bapak tadi kan, pasang iklan aja Bapak laporan, ini Bapak laporan. Kenapa kok Bapak melakukan seperti itu kan? Padahal sebetulnya kayak marketing tadi kan, ya nanti yuk saya kasih laporan kok ada nego, kan kira-kira begitu.
Nanti jadi lupa Pak kalau kayak gitu Pak. Jadi Hmm? lupa punya listing itu ntar Pak, kalau misalnya begitu. Kalau saya pemikirannya begitu, kalau misalnya kita nggak report beberapa kali, berarti kita punya kedekatan sama vendornya itu pegang, terus bayarnya juga pegang gitu. Jadi listing selling gitu ya Pak. Karena kedekatan sih Pak, kalau menurut aku kedekatan itu salah satu yang punya value banget buat aku. Gitu. Karena kalau kenapa harus report? Kalau nggak report gimana mau conditioning, Pak? Kalau Hmm. aku gitu. Karena rata-rata di Menteng itu kan gini, Pak, ada kalau Bapak tahu yang green green terus pada saat dia masih belum masuk ke green stock, Hmm, belum hmm, masuk ke green stock itu dia berarti masih ada di kondisi yang di atasnya. Gitu, hmm. yang kondisi yang di atasnya ini yang bahaya gitu kan, berarti nggak mungkin bisa jadi transaksi karena harganya belum masuk ke green stock gitu loh. Nah, gimana caranya untuk mindahin dari yang belum masuk ke green stock untuk masuk ke green stock? Salah satunya menurut aku adalah conditioning. Hmm. Conditioning itu yang paling utama. Conditioning itu yang paling utama menurut aku. Jadi kalau conditioning itu nggak kita lakukan, nggak bakalan bisa jadi transaksi. Lebih ke situ. Hmm. Mhm. Oke, oke. Oke, mungkin saya buka sesi pertanyaan buat teman-teman mungkin yang mau bertanya kepada Pak Charlie seputar properti atau seputar ini silakan dibuka ininya ya, mic-nya dan bisa bertanya. Oke. Gimana Pak? Gimana Pak? Enggak, jadi teman-teman yang di sini kan ada beberapa teman-teman yang mau bertanya langsung bisa dibuka Oh ya. mic-nya langsung bertanya kepada Pak Charlie. Silakan bagi yang teman-teman mau bertanya silakan. Oke, sambil nunggu yang lain bertanya, Pak, Bapak ini kan saya lihat itu selalu konsisten itu masuk di dalam elite performer dari Rewind. Padahal kan sebetulnya masuk elite performer nggak mudah juga ya. Minimal kan sekarang berapa? 500 ya? 500 dan Pak Charlie selalu masuk setiap tahun. Nah itu apa sih Pak kiat-kiatnya kok bisa sekonsisten itu Pak? Eee, leb mungkin ada sih, Pak. Kalau saya menekankan balik ke ini, Pak, bahwa konsistensi itu segalanya gitu. Jadi Hmm. lebih ke sana sih, Pak, dan apa yang bikin, aku tetap masuk terus ya karena aku tetap juga sebisa mungkin kalau di kondisi kemarin ya, Pak, di kondisi kemarin yang masih belum WFH, setiap hari itu aku selalu datang ke kantor, mau itu jamnya pagi, siang, sore gitu ya, Pak. Karena aku bukan orang yang tipe tipe marketing yang aku yang ada pernah dengar jam 7 pagi selalu ada di kantor. Itu aku nggak bilang nggak bagus sih, Pak. Aku bilang bagus banget. Aku angkat topi bahkan keren gitu ya, Pak. Tapi aku bukan yang kayak gitu Pak. Tapi aku yang selalu yang menekankan adalah setiap hari aku harus datang ke kantor. Mau itu pagi kah, itu siang kah, atau sore kah. Tapi aku terus terang 50% itu aku sebenarnya datang ke kantor itu di atas 15, Pak. Karena pagi sebenarnya aku lebih suka dari rumah, aku datang ke customer, ke klien dulu, ketemu klien dulu, apakah itu showing, apakah itu lagi mau meeting atau apa. Lebih banyak pagi itu aku banyakkan ke klien, itu aku lebih banyak karena masih lagi benar-benar fresh-freshnya lebih enak ke klien. Apalagi sekarang Pak, kalau sekarang lebih-lebih tuh Pak. Kalau sekarang lebih-lebih sebenarnya klien juga maunya dikunjunginya pagi-pagi supaya kita jangan terlalu dulu ketemu sama orang banyak dulu. Ini kalau kaitan Hmm. COVID ya kan. Nggak ketemu orang banyak dulu dari rumah kita masih baru fresh, bangun langsung mandi ke dia juga loh gitu. Itu yang sebenarnya buat aku punya semangat terus Pak. Karena apa? Begitu kita hari itu kita nggak datang ke kantor, kita nggak merasakan kerja sebenarnya Pak. Hmm. Ini sih memang satu pakem yang dulu ya Pak. Karena dulu kan ibaratnya apa-apa harus kita kehadiran itu satu hal yang luar biasa. Kalau sekarang kan kehadiran bukan jadi satu hal yang luar biasa Pak, karena kita bisa via Zoom, kita bisa video call atau Hmm. telepon gitu ya Pak. Malah sekarang lebih ke situ kan gitu. Tapi kalau dulu kan kehadiran. Jadi aku memang dulu sepanjang berapa tahun ini adalah aku terus banyakkan adalah kehadiran. Dan persisten itu sebenarnya ini Pak, dari
aku punya klien memang benar kalau di atas 10 tahun itu kita banyakan adalah refer to refer gitu loh. Maksudnya Hmm. banyakan dapat referral dari yang lain gitu ya Pak. Dari dapat dari klien-klien yang lain. Nah, itu sih Pak yang sebenarnya yang membuat aku juga tetap konsisten. Aku bersyukurnya karena klien aku masih mau merekomendasikan Charlie buat teman-temannya Hmm. mereka, buat kenalan mereka. Misalnya ada bapak satu yang ngomong, kalau mau beli properti di Menteng sama teman saya Charlie gitu kan, seneng Pak kalau digituin. Makanya sampai waktu itu Pak Margo juga bilang nih, ngasih judulnya Sultan Menteng. Iya, seneng Pak, seneng gitu. Dan ya, dan juga yang paling ini adalah menurut aku jangan lupa campaign Pak. Karena begitu Hmm. kita lupa campaign, ya kita bagaimanapun juga kan kita kan ini ya Pak, naik gitu ya Pak. Hmm. Tapi kan naiknya ini aku juga aku juga ngomong, aku naiknya itu nggak boleh begini gitu Pak. Hmm. Keliwat tingginya itu, keliwat naiknya itu, keliwat terjal juga bahaya Pak, bisa jatuh kan. Kalau aku punya Hmm. prinsip itu. Jadi aku apa, slow but sure gitu loh. Apa, Hmm. santai tapi pasti lebih baik gitu ya. Nah, terus-terusnya kayak gitu sih Pak. Hmm. Lebih ke sana dan konsisten untuk yang EPC ini ya puji Tuhan sih Pak, setiap tahun kalau misal aku bisnis utama aku tetap di properti Pak. Jadi kalau Hmm. sampai aku nggak menghasilkan, kasihan anak istri gimana Pak. Oke, oke. Oke. Dan Hah? anakku apa istriku kan nggak kerja juga Pak, jadi lebih ke Oke. di rumah tangga gitu loh. Heeh. Oke, dari teman-teman silakan kalau ada pertanyaan bisa dibuka langsung mic-nya. Selamat siang. Ya siang Pak Ian. Ya, terima Gimana kasih Pak Pak Paja? Charlie, Pak Andi. Ini saya apa suka baca apa cerita-ceritanya di FB. Pokoknya apa yang di FB saya baca aja pengalaman-pengalaman orang gitu ya. Menyenangkan buat saya karena cerita hidup orang itu banyak dan bisa memotivasi buat saya. Betul. Nah, pertanyaannya begini Pak. Misalnya ada pemula nih Pak. Ada pemula yang punya passion ke arah properti, kemudian ya ingin seperti Pak Charlie. Nah, Iya. eh, yang berlaku itu misalnya katakanlah rookie nih Pak ya, masih beginner gitu ya. Apakah di apa namanya di properti ada hal seperti itu? Misalnya dipegang dulu kliennya dengan nilai sekian rupiah misalnya, kemudian untuk tingkatan sekian rupiah, tingkatan sekian rupiah gitu ya. Jadi artinya berdasarkan apa yang nanti dipasarkan. Karena karakter dari pembeli juga beda-beda begitu ya. Kira-kira mungkin kira-kira apakah di properti itu berlaku hal-hal seperti itu. Nah, itu aja Pak. Jadi supaya jangan beginner rookie ini salah langkah, baru masuk tapi mau jualin itu Menara Astra gitu yang triliunan. Kira-kira misalnya satu hari mau dijual Menara Astra yang 20 triliun itu mau dijual, mau ikutan di situ. Kira-kira gitu Pak Charlie dan Pak Andi, terima kasih banyak kesempatannya dan undangannya hari ini. Selamat siang. Iya Pak, thank you buat pertanyaannya Pak. Aku langsung jawab nih Pak Pandi. Kalau aku jawab dari itu gini Pak, aku bilang kita itu mau di bisnis apapun pasti sebenarnya harusnya proses. Dari yang kecil dikit-dikit naik sampai yang mungkin udah agak gede lah gitu loh. Dan aku sebenarnya yang aku train ke aku punya tim dan orang-orang yang aku kenal, teman-teman segala macam, ya apalagi yang baru-baru masuk di properti, aku selalu bilang ya emang itu, proses itu harus kita jalani. Mau bisnis apapun pasti dari yang kecil dulu. Lama-lama makin tambah besar, tambah besar. Dan aku juga balik gini deh Pak, ini balik ke kisah aku gitu ya, kisahnya Charlie, success story-nya aku lah ibaratnya gitu ya.
Success story-nya itu dari awalnya itu aku pertama kali closing itu Pak, sebenarnya aku transaksi itu sewa. Dan dari mungkin sekitar 70-80% teman-teman di Rewide atau marketing secara normal, secara umum di properti, pasti yang pertama itu sebenarnya transaksi awal-awal banyakan sewa, Pak. Benar nggak, Pak Andi? Setuju, Pak. Saya juga dulu gitu. Lebih pasti yang pertama itu sewa dulu gitu loh. Sewa dulu, ya meskipun makanya kenapa aku bilang 70-80%, Pak, karena aku melihat ada 20-an% yang memang pas pertama langsung jual meskipun nilainya nggak gede. Tapi dia tak awal-awal langsung jual karena memang dari awal-awal ini dia nggak punya listing sewa dan dia nggak mau ngurusin sewa kelihatannya gitu loh. Nah, jadi dia yang pertama hasilnya jual gitu loh. Tapi kalau yang normal sebenarnya yang umum banyakkan 80% itu sebenarnya dari sewa dulu, sewa dulu, sewa dulu. Terus rumah naik lagi, rumah 1 M, rumah 1,5 M atau terus berangsur-angsur kayak gitu. Kalau kalau Bapak bilang ada nggak apa level-levelnya, naik-naiknya ini ada nggak level-levelnya? Ya di Rewide sih terus terang sih kalau kita di Rewide ada yang namanya rookie kan. Nah, ada yang namanya rookie itu berarti yang dalam 1 tahun tapi dia bisa dapat transaksi secara global di Rewide Indonesia transaksi yang lumayan. Gitu. Jadi pemula yang cukup berhasil gitu ibaratnya kayak gitu. Ada Pak kalau di Rewide ada. Dan kalau tadi Pak Yan ini juga di properti apa sekarang di bisnis apa Pak Yan? Pak Yan Fajar apa manggilnya Pak Yan apa Pak Iya, Fajar? ya. Jadi saya ini bukan bisnis properti, Bukan bisnis tapi saya properti. ini di pengembangan usaha manufacturing alat-alat untuk pengeboran minyak, kereta api, ya Oh, more likely selling marketing ya, lah Pak. sama bisnis development gitu ya. Ya, Kira-kira bisnis seperti itu. memang base-nya kan pasti semuanya marketing ya Pak. Base-nya intinya sebenarnya marketing. Ada Ya, penjualan ya Pak ya, ngurusin ya. penjualan ya. Sama di Rewide gitu juga Pak, di Rewide juga kita ada level-levelnya sih Pak, ada tingkatan-tingkatannya. Cuman yang aku selalu garis bawahi memang kalau mau bisnisnya di satu bidang usaha, baiknya itu persisten dan konsisten gitu loh. Jadi jangan maksudnya sebentar pindah karena klien ataupun orang-orang yang kita kenal, koneksi kita itu pasti juga bingung kalau misalnya kita kelewat banyak pindah-pindah bidang karena fokusnya jadinya nggak jelas. Lebih ke situ sih kalau aku punya saran ya. Menjawab nggak Pak Yan? Ya, terima kasih banyak Ya ide-idenya Pak, Pak thank you Charlie. Pak. Ya Pak, thank you pertanyaannya Pak Yan. Mau Oke, passion mungkin yang apapun juga itu kan yang penting ada passion ya Pak, Pak Andi ya Pak. betul. Mungkin bagi yang teman-teman lain ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin? Oke, nggak ada. Mungkin penutup aja Pak, itu Pak Charlie. Ya Pak. Mungkin kan sekarang begini, kondisi kan sekarang nggak menentu nih ya, kondisi pandemi ya, di mana banyak ketidakpastian. Nah, Betul. apa tips dan strategi dari Pak Charlie supaya agen-agen ini bisa survive di masa pandemi ini, Pak? Silakan, Pak. Kalau tips mungkin sharing aja lah ya Pak ya. Kalau sharing aku lebih ke sebenarnya yang paling utama adalah fokus dan sekarang ini juga aku juga harus ngomong follow your heart sih Pak, lebih ke sana gitu ya karena uh, ngeri juga sih Pak kalau keluar kita ngeri atau kalau kita nggak keluar kita kagak ada income ya kan. Jadi mau nggak mau kan kita tetap harus keluar dan mau nggak mau jadinya kalau menurut aku yang terbaik adalah work smart, bekerja yang smart gitu loh. Bekerja yang smart maksudnya kalau apapun yang kalau untungnya di properti itu kita bisa. Aku udah mulai dari awal-awal COVID itu mulai merubah Pak. Jadi mulai merubah bahwa setiap rumah yang aku pegang, aku punya videonya gitu loh Pak. Jadi hal yang mungkin yang kalau di sisi aku menyiasati pandemi itu ini lebih ke maksudnya kita coba untuk awal-awal pertama itu
yang pertama kita lakukan adalah kita kasih foto sama kasih video, Pak. Gitu, foto dan video ini, terus juga kalau memang klien itu memang tetap mau ngelihat secara lebih banyak, aku mulai pakai video call gitu loh. Mulai pakai Hmm. virtual open house. Aku namanya virtual open house biar agak keren ya, Pak. Terus juga Hmm. ke IG live sama ke Facebook gitu loh. Jadi kita bikin story atau apa yang lebih ke sana gitu. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah tetap Pak, balik lagi Pak, persisten dan konsisten karena persisten dan konsistennya kita itu sebenarnya kelihatan. Apa yang akan kita capai itu, apa yang kita dapatin, apa yang kita akan raih, apa yang akan kita gini, pasti intinya di sana. Terus aku karena aku itu Kristen, aku lebih gini Pak, daya aku itu cuma 3% Pak. Hmm. Daya aku cuma 3%, yang 97% itu adalah mukjizat dan berkat Tuhan. Kalau aku lebih ke sana Pak. Jadi Hmm. semua transaksi aku 97% itu semuanya adalah berkat. Jadi itu gimana caranya supaya kita memang nggak pantas untuk nggak bersyukur gitu loh Pak. Saya Hmm. memang harus bersyukur banget karena aku bilang bahwa 97% dari transaksi aku adalah mukjizat Tuhan, berkat dan rahmat Tuhan. Jadi ya tetap intinya adalah bersyukur dan juga think positif Pak, gitu. Oke. Nah, Oke. apapun aku selalu percaya begini Pak, setiap orang yang aku temuin itu ada satu rencana Tuhan. Jadi Hmm. kayak Pak Andi bilang, "Yuk Pak Charlie kita Zoom sama-sama," gitu. Aku percaya sekarang mungkin kita nggak ketemu gitu Pak, tapi kita Hmm. ketemu secara virtual itu pastinya pada saat aku ngomong, aku memberkati Bapak, dan Bapak juga memberkati aku, dan aku pun juga memberkati diri aku sendiri karena Hmm. apa yang aku sampaikan itu pasti juga ini loh Pak, jadi membuat aku juga, oh iya ya, berarti gue di sini ada lagi kurang lagi di sini gitu. Gue juga harus memperbaiki diri. Jadi apa yang aku lakukan itu juga kadang-kadang seperti pedang yang bermata dua Pak, Hmm. karena menusuk ke sana, menusuk ke sini juga. Oh iya, kemarin udah mulai kurang loh Char, udah mulai kendor loh gitu. Nah, Hmm. yang kendornya ini harus diiniin lagi, semangatin lagi gitu loh. Yang lebih ke gitu sih Pak. Aku sih percaya sih sebenarnya, dan juga apa yang kau lakukan itu juga segala sesuatunya nggak ada yang sia-sia kalau menurut Hmm. aku. Oke. Selama dengan etikat baik, dengan segala sesuatu motivasi yang benar, eh, Tuhan nggak akan pernah tidur sih Pak kalau menurut aku. Lebih ke Oke. situ. Oke. Heeh. Tipsnya Thank ya you, Pak. sekarang keep healthy sih Pak, kalau sekarang Keep selalu healthy. Kesehatan nomor satu. kesehatan nomor satu Pak, kesehatan nomor satu, Oke. jangan sampai kita makanya yang tadi lagi balik Pak, follow your heart. Kalau kita memang kayak kemarin ya Pak, eee, aku kemarin baru pergi dari Bali, tapi ya puji Tuhan karena aku pergi dari Bali, aku nggak ketemu orang-orang yang harusnya sebenarnya terjadwal untuk ketemu sama aku Pak. Hmm. Dan akhirnya dengar orang-orang itu ada yang terpapar gitu Pak. Berarti kan di situ kelihatan banget bahwa tangan Tuhan itu menjaga aku segitu ekstranya gitu loh Pak. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih Pak. Percaya nggak percaya, tapi itu yang aku selalu tekankan. Kalau di hati aku rasanya aku, wah kayaknya males ya ketemu dia atau bagaimana gitu ya. Aku selalu tanya sih Pak sama, ya mungkin kita pagi kan kita selalu berdoa, jadi kita juga tanya juga, "Kok hari ini kita ketemu sama siapa?" Nah itu balik lagi yang kayak aku bilang, follow your heart. Kalau saat itu memang benar-benar kayaknya dorongannya untuk enggak pergi, lebih baik jangan Pak, gitu loh. Kalau sekarang aku lebih ke situ sih Pak, karena kondisinya kan juga di Jakarta merah nih. Ini nggak tahu nih teman-teman, Hmm. malah ngomongnya serem Pak, ngomongnya bukannya merah lagi katanya, udah hampir Hitam. rada hitam. Nggak tahu nih ya, audiensnya banyakan dari Surabaya apa dari Jakarta apa ini, karena aku juga broadcast juga di Instagram aku kan. Nah, itu benar-benar jadinya harus ada ekstra hati-hati yang itu, Pak. Dan juga ya sekarang double masker lah. Malah kemarin aku Double masker.
digodain udah harus triple katanya. Buset, kayak dua aja nafasnya udah susah loh, Pak. Sebenarnya kalau kita jalan dengan nafas masker 2 agak berasa loh, Pak. Berat. Agak Ya. berasa, makin berasa gitu loh. Nah, itu yang tetap akhirnya balik ke hati kita gitu. Lebih ke situ aja sih, Pak. Nanti kalau Oke. teman-teman atau klien teman-teman atau audiens ini yang mau call aku juga jangan segan, cari aja di Google charlierewetmenteng.com. Promosi Pak jadinya, Pak. Nah, jadi bagi ini kan nanti masuk YouTube, Pak. Masuk YouTube. Iya. Jadi kan bagi mungkin klien-klien yang memang mau cari atau mau jual di Menteng, nah ini. Bukan klien-klien aja, Pak. Teman-teman juga yang lain juga, Nah. aku juga terbuka buat kobrokan, Pak. Nah, bagi teman-teman agent juga atau istilahnya orang yang tertarik untuk menjadi agent di Rewet. Nah, di Menteng nih, Pak Charlie bisa hubungi Pak Charlie nanti ya. Jadi tinggal hubungi apa Charlie Rewet. Charlie apa Pak? Rewet Menteng ya .com. Iya. Oke. Website aku charlierewetmenteng.com. Website. Oke. Nanti bisa hubungi Pak Charlie untuk kobrok ataupun cari properti ataupun mau jadi agent silakan. Ya, Oke. Aku pernah ke itu Pak, aku pernah transaksi sama Rewet Surabaya juga. Kemarin pernah sampai datang ke Geraha Family Pak untuk ketemu klien. Udah lama sih, udah lumayan lama waktu itu. Rewet Darmo. Rewet Darmo. Baik. Siap Andi. Thank you Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Charlie untuk sharing-sharingnya yang luar biasa. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Nanti kalau memang ini bisa WhatsApp aku. Kalau memang mau nanya langsung bisa WhatsApp aku. Cari nomor teleponnya di Google atau terus caller ya. Oke. Thank you. Terima kasih banyak Pak Charlie untuk waktunya. Sehat-sehat selalu Pak. Iya Pak, thank you Pak.